sistem struktur kabel. Jadi menggunakan material kabel juga gitu. Nah, jadi ini untuk struktur kabel ini sering juga disebut sebagai struktur tarik atau tension structure. Kenapa? Karena struktur kabel ini memang kekuatan utamanya itu dalam tarikan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini contoh struktur kabel yang digunakan untuk jembatan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini adalah struktur utama kabelnya. Yang saya berikan garis warna orange ini adalah struktur utama kabel. Nah, dari kabel ini struktur utama kabel ini dia memikul hanger. Jadi di sini ada hanger-hanger kecil nih. Yang di bagian sini ada hanger-hanger kecil. Ini hanger-hanger kecil ini dipikul oleh struktur kabel. Kemudian dari kabel ini baru distribusikan ke reaksi perletakannya, ke supportnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dan perhatikan di sini, struktur kabel ini fungsinya menarik. Jadi dia akan memberikan tarikan ke arah sini dan ke arah ujung yang satunya lagi. Memastikan bahwa kabel ini memikul beban-beban yang terjadi. Jadi ketika misalkan ada kendaraan lewat atau ada beban lewat di sini, pertama dari deck itu disalurkan ke hanger. Dari hanger, dari deck ini disalurkan ke hanger. Dari hanger baru disalurkan lagi ke kabel. Nah, kabel ini ditopang, ada satu, biasanya ditopang oleh tower nih, ada kolom atau tower, ada 2 tower ini. Kemudian tower ini dilanjutkan ke pondasi di bagian bawah. Nah, selain itu dilanjutkan lagi ke pin. Di sini ada support reaksinya berupa sendi biasanya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini mengapa menjadi struktur tarik, karena kabel ini pasti memiliki tarikan ke arah sininya. Ya, ke arah kanan, ke arah kiri, dan ini pun akan menarik ke arah towernya. Makanya struktur kabel ini identik dengan tension structure atau struktur yang bersifat menerima tarikan. Nah, sangat umum digunakan ketika suatu struktur itu kita memerlukan struktur dengan long span, atau artinya dengan bentang yang sangat lebar, bentang yang sangat panjang. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, yang namanya jembatan itu, apalagi kalau jembatannya di bawahnya itu air, laut, atau misalkan sungai ataupun apapun itu, kita tidak mungkin kita membuat tower terlalu banyak. Jadi misalkan kita membuat kolom, itu tidak disarankan. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Yang pertama, jelas pengerjaannya itu pun cukup sulit atau cukup rumit ya di laut. Selain itu, misalkan kalau misalkan di perairannya ini ada kapal yang perlu lewat, itu sangat mengganggu jika terlalu banyak kolom. Oleh karena itu, untuk towernya ini biasanya dipasang 2 tower utama untuk penopang. Nah, selebihnya bentangnya ini sangat panjang, bentangnya. Jadi long span ini sangat dibutuhkan, dan untuk mengakomodasi long span ini dibutuhkan struktur kabel gitu. Nah, biasanya kalau misalkan panjangnya di atas 150 feet atau 40 meter, itu biasanya untuk jembatan itu sudah jarang yang menggunakan struktur tower atau ada kolom-kolom. Itu sangat jarang. Jadi lebih efektif atau lebih efisien menggunakan kabel. Nah, kemudian kabel juga ini sering digunakan untuk support dan mendistribusikan bebannya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi beban utama kan sebenarnya ada di sini, di deck nih, pertamanya beban dari deck,
disalurkan ke hanger, nanti ini hanger yang menarik dari hanger ke kabel, dari kabel ke tower atau ke pin di sini, pondasi yang di bagian kiri gitu. Nah, ini sangat efisien untuk suspension atau cable stay bridge atau atap juga. Nah, ini contoh beberapa penggunaan kabel yang tadi saya jelaskan itu adalah suspension bridge. Jadi suspension bridge itu seperti ini. Ini yang paling umum, di mana kabelnya ini itu akan mengalami tarikan-tarikan. Jadi setiap beban yang bekerja ini, kalau misalkan bebannya tidak terlalu besar, berarti tarikannya ini tidak terlalu besar juga. Tetapi kalau bebannya banyak nih di bagian sini pun tegangannya ini pasti akan besar juga. Ya ini tergantung dari bebannya untuk kabel suspension bridge ini. Nah, ada juga yang jenisnya itu kabel stay bridge. Nah, kabel stay bridge ini adalah kabel-kabel yang disambungkan secara stay atau statik di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat nih yang bagian sininya itu statik. Jadi dia akan menopang dari satu tower ke beberapa bagian di dalam decknya. Ini kabel, ini yang namanya kabel stay bridge. Jadi metodenya ada yang menggunakan suspension bridge, ada juga yang kabel stay bridge. Nah, ini contoh juga, ini sama seperti yang atas. Jadi untuk yang warna merah ini itu adalah kabelnya. Dan kabelnya ini bersifat stay atau statik. Sehingga ini dinamakan sebagai kabel stay bridge. Nah, untuk sedangkan yang ini pun ada kombinasi antara arc dengan hangers. Jadi ini yang pelengkung 3 sendi kemarin itu ada juga dikombinasikan dengan hangers. Nah, sedangkan yang bagian kanan ini adalah suspension bridge, sama seperti yang bagian bawah ini. Jadi suspension bridge ini paling umum digunakan untuk struktur-struktur jembatan. Nah, ini contoh beberapa case atau beberapa struktur yang menggunakan suspension bridge. Ini salah satu jembatan paling panjang saat ini ya, terpanjang di dunia dengan menggunakan struktur suspension bridge, di mana panjangnya ini mencapai 4 kilo, hampir 4 kilometer. Kita lihat dari ujung kiri ke ujung kanan itu, panjangnya itu sepanjang 3.900 meter atau hampir 4 kilo. Dan kalau misalkan kita lihat central span-nya dari titik sini ke titik sini itu sekitar 2 kilo. Ya. Jadi ini dibagi menjadi 3 part, sebenarnya 3 bagian utama untuk yang Akashi Kaiko Suspension Bridge ini. Yang bagian sini, itu panjang bentang ini 2 km. 2 km. Sedangkan untuk side span-nya, yang bagian sini ini 1 kilo, dan yang bagian depan sini pun 1 kilo panjangnya. Jadi ini total 4 km. Dan ini menggunakan struktur utama kabel dengan metode suspension bridge cable. Nah, kabel utamanya ini yang nanti akan kita pelajari cara menghitungnya. Nah, ini kabel utamanya ini yang melengkung seperti ini. Ini yang perlu kita perhitungkan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas untuk perhitungan strukturnya. Nah, ini anatominya atau detail dari anatomi suspension bridge untuk yang suspension yang di Jepang. Jadi di sini kita lihatnya foundation 2, seperti biasa ada foundation, kemudian ada tower, kemudian di sini ada deck roadway-nya. Kita kita lihat di sini deck roadway-nya ini menggunakan rangka baja ya. Jadi di sini rangka baja, nanti kita akan pelajari juga menghitung frame atau rangka baja itu nanti setelah UTS kedua, setelah di minggu ke-11. Nah, baru di atas rangka baja ini ada deck. Nah, dari deck ini baru dia ada hanger yang kecil-kecil ini menyambungkan ke kabel. Ini struktur kabel. Kemudian di bagian tengahnya ini ada towernya dengan beton, tetapi ini ada pun rangkanya di sini ya.
Nah, ini masih contoh dari Akashi Kaiko Suspension Bridge, di mana dia menggunakan di sini rangka baja juga untuk bagian bawahnya. Nah, ada juga yang mengkombinasikan antara arc dengan kabel. Jadi kalau misalkan kita lihat yang warna putih ini sebenarnya ini arc, pelengkung 3 sendi yang kemarin kita pelajari. Dan di sini ada juga kabelnya. Ini disebut dengan tight arc bridge. Nah, fungsinya apa di sini? Kenapa ada seperti ini? Jadi di bagian sini kanal ini atau sungai ini tuh terkadang suka ada perahu yang lewat melalui sini. Nah, ketika perahu itu mau lewat, si bridge ini akan ditutup dulu. Jadi di bagian sini kalau kalau kalian perhatikan di bagian sini tuh ditutup. Jadi ini bridge ini hanya dipergunakan untuk pejalan kaki dan hanya digunakan untuk sepeda saja. Untuk kendaraan seperti mobil atau motor itu tidak diperbolehkan masuk. Nah, ketika misalkan ada nanti kapal yang lewat, dia akan naik. Dia akan melipat ke bagian atas ke arc seperti ini. Dan setelah nanti kapalnya sudah lewat, dia akan menurunkan kembali untuk menjadi jembatan lagi. Nah, itu salah satu fungsi fungsional dari kenapa sih menggunakan pelengkung 3 sendi, arc, dan kabel juga. Itu karena ada fungsi-fungsi yang diperlukan di dalam suatu infrastruktur. Nah, ini contoh untuk yang cable stay. Untuk cable stay ini contoh yang saya ambil ini di Queens Ferry. Di Queens Ferry ini kita lihat ada tiga tower utama dan masing-masing tower itu memiliki kabel yang cukup panjang di sini ya. Jadi kita lihat kuantitasnya cukup banyak ini dan ini menumpuk kepada tower. Jadi kalau misalkan kalau yang suspension tadi ini menumpuk kepada ada pondasi di ujungnya, tetapi kalau ini menumpunya kepada tower yang sini atau kolom yang di bagian tengah, main kolomnya ini. Ini untuk Queens Ferry Cable Stay Bridge. Nah, ini sama, kita lihat ini ada 3 ya. Kalau misalkan di sini ada 3, sedangkan yang suspension itu rata-rata hanya memiliki 2 saja untuk towernya. Nah, ini contoh Queens Ferry Crossing. Jadi kita lihat di sini Queens Ferry Crossing ini dia memiliki 3 jenis struktur yang berbeda yang menggabungkan antara satu pulau ini dengan pulau utamanya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ada yang cable stay bridge yang paling bagian kanan ini, ada yang suspension bridge ini yang bagian tengah, dan ada juga yang menggunakan frame bridge atau rangka batang yang bagian kiri ini. Jadi ini penyeberangan yang sangat terkenal ini, Queens Ferry Crossing ini, di mana mereka ini menggunakan 3 jembatan untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Nah, selain itu, ada juga beberapa penggunaannya untuk atap atau roof. Nah, kebanyakan penggunaannya itu biasa digunakan untuk atap atau struktur dengan konstruksi yang cukup besar atau cukup lebar. Contohnya stadium. Untuk stadium kan biasanya kalau misalkan kita menggunakan struktur biasa atau yang konvensional, kita membutuhkan rangka-rangka yang cukup banyak di bagian atasnya. Nah, tetapi ada beberapa case, contohnya yang Munich Olympic Stadium ini, dia menggunakan suspension roof, di mana kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada towernya, dan dari towernya ini menggunakan sistem cable stay. Jadi si towernya ini akan menopang atap dengan menggunakan cable stay di sini. Ini pun sama. Jadi setiap tower ini menopang setiap atapnya atau roofnya ini menggunakan sistem cable stay. Nah, ini contohnya. Biasanya untuk yang Munich Olympic Stadium ini, kalau misalkan cable stay, pasti berbentuknya dia akan sedikit lebih lancip di bagian ujungnya. Ini menggunakan cable stay. Ini masih sama. Ini yang paling banyak menggunakan struktur cable stay untuk stadium ya. Ini pun sama. Ini beberapa contoh yang saya berikan. Kita lihat di sini. Setiap tower ini dia akan menopang
lebih dari satu roof sebenarnya. Jadi ada beberapa roof yang ditopang oleh satu tower atau satu kolom. Oke, mungkin kita langsung ke contoh perhitungan dulu. Kita akan mulai dari contoh perhitungan yang sederhana. Saya akan masuk ke contoh hitungan yang sederhana dulu. Nah, dengan beban terpusat. Jadi, kita akan menghitung satu struktur simple. Ini misalkan kita memiliki suatu struktur seperti tergambar di sini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di mana titik A dan titik D ini adalah pin atau sendi. Dan di titik B dan di titik C ini terjadi beban yang ditimbulkan masing-masing P1 di titik T, di B itu adalah 3 kN dan di titik C sebesar 8 kN. Nah, di sini diminta hitung support reaction, reaksi perletakan di titik A dan di titik D, dan juga tension di setiap segmen atau tegangan yang diterima di setiap segmennya. Jadi ada segmen AB, segmen BC, dan segmen CD. Nah, solusinya yang pertama, kita tahu bahwa ada 4 reaksi perletakan yang tidak diketahui, yaitu VA, HA, VD, dan HD. Dan ada 3 titik AB, tension di titik BC, dan tension di titik CD. Nah, untuk langkah pertama kita hitung dulu reaksi perletakannya. Di sini kita tinjau struktur secara keseluruhan. Jadi ini saya berikan contoh, ini ada VD dan HD, dan ada VA dan HA. Nah, kita hitung reaksi perletakannya dengan menggunakan sigma momen di titik D. Ya, sigma momen di titik D. Di sini kita bisa menghitung pertama ada HA. HA ini kita lihat menuju ke titik D. Berarti HA ini arahnya ke arah sini, ke titik D. Negatif, HA dikalikan jaraknya, yaitu 2 meter. HA kalikan 2, minus HA kalikan 2. Ditambah lagi dengan VA. VA ke arah kanan, dikalikan dengan jaraknya terhadap titik D, yaitu sebesar 5,5 meter. Ya, ini 5,5 meter. VA dikalikan 5,5 meter. Kemudian ada lagi di sini beban P1. P1 menuju ke titik D. Berarti berlawanan arah dengan jarum jam, tidak negatif. Minus P1 dikalikan dengan jaraknya lagi di sini, yaitu 3,5 meter. Ada lagi yang terakhir, P2. Kita lihat arah titik D. Berlawanan arah lagi dengan arah jarum jam, dikalikan dengan jaraknya yaitu 1,5 meter. P2 dikalikan 1,5 meter. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilainya. HA dan VA kita belum tahu. P1 kita udah tahu, yaitu 3 kN. Masukkan 3 kN. P2 kita udah tahu 8 kN. Masukkan lagi 8 kN. Kemudian di sini didapat persamaan akhir, yaitu 2HA minus 5,5 VA sama dengan minus 22,5. Kita lihat ini persamaannya masih dalam HA dan VA. Berarti kita harus menghitung atau kita harus memiliki satu lagi persamaan yang mengandung HA dan VA. Nah, kita lihat berarti kita harus meninjau struktur bagian kiri. Jadi kita bisa potong struktur ini di titik B atau di titik C. Ya. Nah, di sini saya potong di titik C. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat, tadi kan ada pilihannya di titik B atau di titik C untuk dipotongnya ya. Nah, ada pilihan dipotong di titik C ini. Ke bagian kiri atau kita lihat titik B di sini ke bagian kiri potongannya.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya paling kalau kita lihat secara struktur, kita paling mudah potong di titik D. Tetapi di sini titik D ini kita tidak punya ketinggiannya. Ketinggian titik B ini kita tidak tahu. Sedangkan ketinggian di C ini sudah diberi di soal, yaitu 4 meter. Jadi, makanya saya di sini menggunakan potongan di titik C. Jadi saya segmen AC. Segmen ini yang saya akan jauh. Nah, segmen AC ini yang akan saya tinjau lanjutkan. Nah, di sini maka saya menggunakan segmen AC. Nah, di sini sama kita bisa menggunakan sigma momen di titik C langsung. Sigma momen di titik C sama dengan 0. Yang pertama ada HA. Berlawanan dengan jarum jam. Dikali-kali dengan jaraknya yaitu 2 meter. Ke titik C. Sorry, ini harusnya 4 meter ya. Ya, 4 meter, bukan 2 meter. Ini saya salah ya. Minus HA dikalikan 4. Ditambah VA. Karena dikalikan dengan jaraknya juga, yaitu 4 meter juga. VA dikalikan 4. Minus P1. Ini karena counterclockwise. Minus P1 dikalikan dengan jaraknya 2. Ini tinggal dimasukkan. P-nya kita udah tahu di sini 3. Didapat nilai 4HA minus 4VA sama dengan minus 6. Nah, kita sudah memiliki 2 persamaan nih. Persamaan 1 tadi yang di atas. Yang ini. Ini persamaan 1. Kemudian kita punya persamaan 2. Nah, kemudian karena dua-duanya kita dalam bentuk HA dan VA, kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi atau eliminasi. Di sini saya pakai eliminasi dulu. Jadi kombinasi pakai eliminasi. Saya ingin menyamakan nilai HA-nya dulu. Yang persamaan 1 ini dikalikan dengan 2. Yang persamaan satunya lagi saya tidak kalikan. Kemudian dari sini dikurangi. Didapat nilainya ini. Minus 7 VA sama dengan minus 39. Didapat nilai VA yaitu 5,57 kN. Jadi nilai VA ini kita sudah tahu nih. Ini kita sudah tahu 5,57 kN. Nah, dari sini tinggal disubstitusikan. Dari VA ini kita udah tahu nilai VA, tinggal disubstitusikan nilai VA ini ke bagian sini. Ya, 39,7. Didapat nilai HA-nya itu 4,07 kN. Jadi nilai VA kita udah tahu, nilai HA kita pun sudah tahu. Selanjutnya, yang ingin kita cari itu adalah VA dan HA udah tahu. Selanjutnya yang ingin kita cari itu adalah reaksi perletakan di titik D. Nah, tetapi sebelum ke titik D, kita bisa menghitung dulu nih, ada yang namanya itu T0 atau tegangan keseluruhan. Jadi tegangan keseluruhan kabel itu dilambangkan dengan T0. Ya, jadi T0 itu adalah tegangan yang dihasilkan akibat tarikan. Jadi kalau misalkan kita lihat ini kan kabel ini akan ditarik ke arah kanan, kemudian ditarik ke arah kiri. Nah, tegangan yang terjadi itu sebenarnya tegangannya sama semua sepanjang ini. Jadi harus mencapai nilai T0 di sini. Makanya di sini saya pakai sigma horizontal sama dengan 0 dulu. Ya, sigma horizontal sama dengan 0, berarti ada nilai T0. HA, nilai HA ini sama dengan nilai HD, sama juga dengan nilai T0, yaitu 4,07 kN di sini. Jadi nilai T0 itu pasti sama dengan nilai HA dan nilai HD juga. Nah, ini nanti nilai ini yang akan kita jadikan acuan sebenarnya. Nilai ini yang sangat penting, yang nanti kita akan jadikan acuan untuk perhitungan kita.
Nah, dari sini kita udah tahu tadi, VA kita udah tahu, HA kita udah tahu, HD kita udah tahu, T0-nya pun sama. T0-nya pun sama ya, kayak HA dan HD. Kemudian kita menghitung VD. Nah, di sini saya pakai sigma momen di titik A. Pakai sigma momen di titik A. Pertama jelas ada VD-nya. Ke titik A berarti counterclockwise minus VD dikalikan bentangnya. 5,5. Kemudian setelah VD, kita ada lagi HD ke arah titik A. Counterclockwise juga. Minus HD dikalikan jaraknya 2 meter. Minus HD dikalikan 2 meter. Ditambah P1. P1 ini clockwise arahnya. P1 dikalikan jaraknya, yaitu 2 meter. Ditambah lagi ada P2. Clockwise juga. 8 dikalikan 4. P2 dikalikan 4 meter di sini. Nah, didapat nilai VD-nya itu adalah 5,43 kN. Nah, sekarang kita kontrol. Jadi kita kontrol sigma vertikal sama dengan 0 untuk seluruh struktur. Yaitu nilai VA dan nilai VD ini, VA ditambah VD harus sama dengan nilai P1 ditambah P2. Atau VA plus VD minus P1 minus P2 harus sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat nilainya 0. 5,57 ditambah 5,43 dapat nilai 11. Kemudian P1 beban luarnya 3 ditambah 8 itu pun 11. Berarti ini sudah oke, kontrolnya sudah 0. Nah, selanjutnya reaksi perletakan kita semua udah dapat ya. Reaksi perletakan kita ini semua udah dapat. Ini udah aman, ini udah aman, ini udah aman, ini udah aman. Kita sekarang tinggal cari tension. Tension di titik AB, tension di segmen BC, dan tension di segmen CD. Menggunakan acuan T0 ini. Karena ini T0 itu adalah tension keseluruhannya. Tension maksimum yang dimiliki oleh HA dan HD. Nah, untuk yang tension AB, BC, dan CD, kita harus menghitung menggunakan T0. Nah, sekarang saya hitung dulu segmen yang CD, yang paling kanan. Segmen CD ini. Kita lihat, tingginya kita ini udah tahu 2 meter. Kemudian di bawahnya ini 1,5 meter. Berarti ini kita bisa menggunakan perbandingan segitiga di sini. Jadi kalau misalkan saya ini taruh 4, ini saya taruh 3, ini saya taruh 5. Saya menggunakan sigma horizontal sama dengan 0. Kita yang kita mau tahu adalah tensionnya kan. Tension di segmen ini berapa sih? TCD ini kita belum tahu. TCD. TCD-nya kita nggak tahu. Tapi kita udah tahu T0. Makanya di sini saya menggunakan TCD arah X sama dengan T0. Karena T0 kita itu ada di sini. Jadi ini bisa menjadi T0. Ini pun sebenarnya sama T0 juga. Nah, makanya saya menggunakan sigma horizontal sama dengan 0. Di mana nilai TCD yang arah X, kita harus jabarkan dulu yang TCD ini, harus sama dengan nilai T0 atau T keseluruhan. Nah, oleh karena itu saya menggunakan tadi, mengapa saya ada perbandingan di sini, saya untuk menjabarkan tension CD ini menjadi horizontal, yaitu menggunakan 3/5. 3/5 tension CD sama dengan T0. TCD berarti dapat nilainya T0 dikalikan 5/3 dibalik. T0 kita udah tahu tadi nilainya 4,07 dikalikan 5/3. Didapat nilainya 6,78 kN. Berarti tension yang terjadi di sini adalah 6,78 kN. Ini tension yang terjadi untuk segmen CD. Nah, ini hasil jawabannya. Nah, sekarang kita menghitung tension di AB dan di BC. Pertama kita menghitung yang AB.
kita pun sama, kita harus bisa menjabarkan dulu tension yang terjadi ini terhadap arah X, karena ini kan diagonal, miring. Dan kita untuk menjabarkan itu, kita harus mencari nilai YB ini. Nah, untuk menghitung nilai YB atau ketinggian titik B ini, saya menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Ya, berarti ada minus HA berlawanan arah dengan jarum jam, minus HA dikalikan YB yang kita nggak tahu, minus HA dikalikan HB atau YB, ditambah VA searah dengan jarum jam positif, dikalikan dengan bentangnya 2. VA kalikan 2 sama dengan 0. Nilai HA tadi kita udah tahu, 4,07. Kalikan YB. Ditambah 5,57 VA dikalikan dengan 2. Didapat nilai ketinggian di titik B terhadap A itu adalah 2,737 meter. Jadi nilai ini kita udah tahu. Tingginya sebesar 2,737 meter. Nah, sekarang kita tinggal menghitung segmen yang BC-nya. Tadi kan kita udah tahu nih, nilainya 2,737. Jadi kalau saya gambarkan di struktur aslinya ini, nah ketinggian ini kita udah tahu sekarang. 2,737. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung juga ketinggian di ini. Titik B terhadap titik C. Yaitu 4 dikurangi 2,737. 4 meter dikurangi 2,737. Didapat nilai di sini ketinggiannya 1,263. Nah, baru kita bisa menghitung, menjabarkan tension di titik BC dan tension di titik di segmen AB ya. Balik lagi ke sini. Nah, ini tadi didapat dari perhitungan yang tadi 1,263 untuk segmen BC-nya, dan bentangnya ini kita udah tahu 2 meter. Nah, di sini untuk menjabarkan bisa menggunakan yang tadi perbandingan apa? Mungkin kalian bisa menggunakan rumus trigonometri untuk mencari nilai diagonal X-nya ini di sini berapa, atau kita bisa menggunakan ini sudut juga theta B. Nah, di sini saya contoh yang kedua saya menggunakan theta B. Jadi saya mencari sudutnya dulu. Untuk mencari sudut kita menggunakan tan, inverse tan dari depan per miring. Tan depan, bagian depannya itu ada 1,273, bagian miringnya itu adalah 2. Didapat nilai 32,27 derajat. Jadi nilai theta ini adalah 32,27 derajat. Nah, dari sini baru kita bisa menjabarkan TBC arah X. Arah X. Menggunakan cos. Jadi di sini kita mau mencari TBC arah X dan menggunakan cos theta. Makanya TBC arah X-nya ini menjadi dikalikan dengan cos theta. Nilainya harus sama dengan T0, yang tadi saya bilang. Itu tegangan secara umum untuk struktur kabel. Nah, nilai TCB, kita balik T0 per cos theta BC. Yaitu 4,07 per cos 32,27. Didapat nilai theta B sebesar 4,8137 Newton. Nah, nilai TBC ini didapat 4,8137 Newton.
Nah, sekarang yang terakhir, berarti kita mencari tension di titik di segmen AB. Tension yang ini yang kita mau cari. Nggak tahu berapa. Ini kita tadi udah hitung ketinggiannya, kemudian ini udah diketahui dari soal. Kita harus menjabarkan ini menjadi tension AB arah X kan ini harusnya. Dan sebenarnya di sini ada tension AB arah Y sebenarnya. Tension AB arah Y. Nah, yang kita gunakan adalah tension AB arah X. Karena kita sudah tahu nilai T0 kita. T0 di ujung ini kita udah tahu. Nah, ini pun sama. Saya menggunakan mencari sudutnya dulu, yaitu inverse tan dari depan per samping 2,737 per 2. Didapat nilai ininya adalah sudutnya 53,84 derajat. Ini sudutnya. Kemudian kita menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, yaitu TBAX sama dengan tension 0, T0. Ini dijabarkan TBA dikalikan cos theta sama dengan tension 0, T0. TBA sama dengan T0 per cos theta BA. Yaitu 4,07 per cos 53,84. Didapat nilai TBA-nya yaitu sebesar 6,9 kilonewton. Nah, jadi kita udah tahu semuanya. Kalau misalkan kita lihat di sini, semua keseluruhan ini sudah tahu. TAB kita udah tahu, TBC kita udah tahu, TCD pun kita udah tahu, nilai HA, VD, HA, dan VA pun kita sudah tahu. Sudah terjawab semua yang diminta di dalam soal. Ada yang mau ditanyakan? Pak, yang tadi yang segmen CD kan pakai perbandingan segitiganya kan yang 3, 4, sama 5. Itu nanti selalu pakai perbandingannya 3, 4, sama 5 atau gimana? Enggak. Untuk yang CD itu kebetulan nilainya itu nilai apa ya? Itu nilai yang bagus. Maksudnya perbandingannya itu perbandingan trigonometri. Sebentar mana ya tadi? TCD ya. Oh ini. Nah ini kalian perhatikan ini tidak selalu menggunakan. Bagian ini tidak selalu menggunakan perbandingan 345. Ya, di sini. Tidak selalu menggunakan 345. Anggap ini belum ada dulu ya. Anggap ini belum ada nih. Anggap ini nggak ada. Nah, yang menjadi acuan kita kan yang kita ketahui ini adalah 2 meter dan 1,5 meter. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau menggunakan apa ya? Cara yang paling umum itu menggunakan theta. Kita menghitung tetanya lagi di sini. Theta kan depan per samping. Inverse tan depannya itu 2, sampingnya itu per 1,5. Ini didapat nilai tetanya nanti kan, tetanya berapa gitu. Nah, ini nilainya sama sebenarnya, tetapi kebetulan ini kan 1,5, ini 2. Makanya ini saya rubah menjadi yang 1,5 ini dikali 2 menjadi 3. Kalau misalkan yang 2 ini dikali 2 menjadi 4. Nah, ini kan otomatis kalau misalkan Pitagoras itu kan kalau misalkan 3, 4, otomatis ininya 5 gitu. Jadi saya makanya langsung menggunakan 3/5. Tetapi kalau misalkan kalian mau pakai yang cara yang tadi, kita pakai inverse tan dari 2/5 itu berapa, itu pun saya persilahkan gitu. Jadi nggak selalu
itu menggunakan 3, 4, dan 5, tetapi tergantung dari ininya, kemiringan dari si kabel yang kita punya. Kebetulan ini kan 1,5 dan 2 gitu. Jadi ini perbandingannya sesuai dengan 3, 4, 5. Tapi kalau misalkan enggak, kita harus menghitung datanya dulu gitu. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Nah, kita coba hitung ya. Ini kan menjadi 53,13 derajat sebenarnya nih datanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita hitung di sini, berarti kan CD kalikan dengan cos. Cos 53,13. Nah, kalau cos 53,13 itu nilainya adalah 0,6. 3/5 pun nilainya ini 0,6. Jadi ini hasilnya akan sama. Kalau misalnya 0,6 berarti kan si 4,07-nya ini dibagi dengan 4,07-nya ini dibagi dengan 0,6. Didapat nilai pun sama, 6,77 sebenarnya. Gitu. Jadi yang menjadi acuan bukan 345-nya tetapi kemiringannya ya. Kita lihat di bagian sininya. Nah, jadi kita harus perhatikan kemiringannya. Kalau tadi 345 itu hanya untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini digambarkan, nih kita perlu tahu kemiringan yang ini, kita perlu tahu juga kemiringan yang bagian sini, dan kita perlu tahu kemiringan yang bagian sini. Nah, kebetulan tadi ini 3, 4, 5. Kalau kalian mau pakai kemiringan semua pun boleh, sebenarnya tinggal pakai rumus Pythagoras aja, jadi tahu di sininya berapa gitu. Tetapi kalau misalkan kalian mau pakai sudut-sudut yang tadi saya jelaskan juga, itu saya persilahkan. Jadi ada 2 cara untuk menghitung, untuk menjabarkan tension yang ada di masing-masing segmen. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, kalian bisa coba mengerjakan ini untuk yang assignment 8. Ini contohnya sama, jadi ada struktur kabel, kemudian struktur kabel ini digantungi dengan hanger juga, dengan masing-masing bebannya itu ada 40 kips, ada 80 kips, dan ada 60 kips. Nah, ketinggian masing-masing, kita lihat di sini. Dari titik A ke titik B ini kita tahu jaraknya itu 10 feet. Kemudian dari titik A ke titik yang 80 kips ini, yaitu 30 feet. Nah, tetapi dari titik A ke titik yang 40 kips ini tidak diketahui Y-nya berapa. Jadi di sini kalian diminta untuk menghitung, kalian di sini perlu menghitung nilai Y ini, dan kalian juga perlu menghitung tension di setiap kabel. Jadi tension di kabel ini, kabel ini, kabel ini, dan kabel ini. Nah, ini saya berikan kebebasan. Kalian boleh menggunakan sudut yang tadi saya bilang. Kalian mau menghitung sudutnya dulu di sini berapa, boleh. Atau kalian mau menghitung menggunakan kemiringan ini berapa, atau kalian mau pakai sudut, saya berikan kebebasan. Yang penting, semua tension untuk 4 segmen ini kalian bisa dapatkan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk soal? Masih belum, Pak. Oke, kalau belum ada, kalian silakan kerjakan. Saya akan tetap online sampai jam 10 ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan,
kalian bisa langsung menanyakan. Oh iya, kemarin Anthony Richard ada yang mau menanyakan ini ya terkait apa ya kemarin tentang struktur ya. Richard mau nanya apa? Boleh Richard ditanyakan di sini juga. Richard kemarin ada chat mau menanyakan ini ya terkait struktur ya. Oh, oke oke oke.